Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di YTH Kelana. Untuk edisi kali ini, mohon maaf karena beberapa hari ini tuh nggak upload ya. Karena memang lagi proses persiapan ruangan. Karena bagaimanapun juga kondisi hujan saat sekarang pun, saya sebagai kreator harus bisa mencari solusi gimana caranya agar supaya bisa berkreasi ya. Jadi dalam arti berkreasi itu nggak terlalu monoton ke outdoor juga, tapi otomatis harus bisa berpikir berkreasi di indoor. Nah, jadilah video yang ada di sini dan ruangan yang seperti ini yang nantinya akan bisa lebih nyaman dilihat. Oke, teman-teman, sekaligus aku mau ngasih informasi ya untuk perpecahan channel di YTH Kelana. Jadi untuk di channel YTH Kelana itu memang sudah dikenal dengan channel yang gado-gado, jadi mungkin karena sasarannya sedikit dan banyak sekali diomongin orang, tapi kadang juga aku masa bodo amat karena memang channel ini dibuat juga buat jurnal pribadi kan, karena memang channel di YTH Kelana memang dikhususkan buat eksperimen kebanyakan dan banyak juga tutorial-tutorial yang saya lakukan di kehidupan ini. Jadi dan salah satu ini adalah segmen untuk sesi bermain gitar ya teman-teman. Nah, untuk sesi segmen bermain gitar, yang namanya gitar itu pasti udah umum ya, apalagi kalau zaman sekarang itu lagi tren-tren alat-alat musik, tren lagu pop, lagu koplo yang banyak sekali disukai oleh para remaja maupun para kalangan. Nah, mudah-mudahan dengan perpecahan channel ini semoga bisa menjadikan gambaran buat teman-teman agar mempermudah untuk belajar. Jadi temanya gini ya teman-teman, ini kita belajar juga ya. Di sini saya belajar gitar juga dari pengalaman autodidak. Tapi meskipun autodidak, saya masih semangat terus belajar untuk bermain gitar dan sambil bermain. Di sini saya akan coba sharing ke teman-teman bagaimana cara bermain gitar, mulai dari nol lebih tepatnya. Oke, lanjut ke sesi tahap yang pertama dan saya anggap ini adalah tahap yang paling mendasar. Jadi untuk bermain gitar ya teman-teman, otomatis kita harus tahu yang namanya musik. Ini aku lepas dulu daripada nanti malah teman-teman bingung. Jadi musik itu sebuah instrumen suara yang bisa membawa lagu dan kemudian bisa didengar oleh telinga dan kemudian dari telinga didengar oleh saraf dan menciptakan suasana yang nyaman ya teman-teman. Ya dalam arti nyaman beda juga ya, karena kadang ada ya lagu yang sedih, ada yang lagu yang galau, dan ada yang lagu islami. Nah itu tinggal bagaimana cara kita melesen pendengaran kita dan bagaimana kita belajar untuk melesen agar kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, kalau sebelum punya gitar otomatis kita harus punya harus punya ya setidaknya satu gitar yang nantinya buat acuan teman-teman untuk belajar kunci dasar. Nah, kenapa kok aku mau ngomong kunci dasar? Karena memang kunci dasar pada setiap alat musik itu pasti ada ya teman-teman. Dan salah satunya adalah gitar. Dan di sini aku pakai gitar lele. Gitar lele dia bergerak di chord dasar A. Chord dasar A. Karena gitar pun banyak sekali jenis-jenisnya, tapi sekarang aku pakai chord dasar A. Kalau yang chord dasar E ada juga, ini ada, cuman ini aku coba pegang ini yang gitar E, tapi nanti aja karena segmennya masih belajar kunci dasar, yaitu tapping tangan. Jadi untuk kunci dasar teman-teman, itu kan kunci yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk bisa bermain gitar dan untuk bisa mentuning telinga kita. Oke, aku deketin aja ya teman-teman biar lebih nyaman. Oke, next kita belajar ke kunci dasar. Bagaimanapun saat seorang yang ingin bermain gitar wajib dan hukumnya itu wajib sekali harus memahami kunci dasar. Sama halnya seperti saya, otodidak, belajar sampai sekarang. Dan ya masih gitu-gitu aja, tapi saya kira itu selama saya enjoy mendengarkan itu menjadikan suatu kepuasan tersendiri ya bisa bermain gitar dan dinikmati di telinga kita. Oke, untuk kunci dasar yang pertama kita mulai dari kunci A ya teman-teman. Kunci dasar kunci A dia seperti ini. Dia ada di kolom 2, yang ditekan adalah senar 2, 3, dan 4. Senar 2, 3, dan 4, dan kemudian aku genjreng, bunyinya akan seperti ini. Ini A, kemudian B. Kalau kunci B itu hampir sama ya,
hanya saja kita tekan di kotak 4 dan kemudian kita tarik 3 kotak. Nah, ini udah jadi, tapi sebenarnya ada satu yang menjadikan tambahan yang menjadikan dia itu hampir sama tapi dia beda suara, yaitu tutupan balok. Jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini tuh yang ditekan itu senar 2, 3 dan 4. Dan yang belakangnya di verse kedua ini di blok ya teman-teman, sampai di blok mulai senar 1 sampai ke senar 5. Nanti suaranya seperti ini. Nah, biasanya ini pun kunci dasar, tapi kadang kalau untuk pemula ini pun sulit sekali dipegangnya. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa mengasah otot-otot kita untuk bisa menekan kunci B seperti ini. Atau bisa juga ditekan seperti ini teman-teman. Seperti ini bisa. Nah, itu tinggal teman-teman bagaimana cara mengacunya. Atau bisa juga seperti ini. Seperti ini bisa. Nah, kunci A kan, terus di blok seperti ini. Nah, sama, hanya tinggal menyesuaikan bagaimana jari jemari kita bisa mapan saat menekan senar. Oke, selanjutnya kita ke senar C ya teman-teman. Ke nada C. Nada C seperti ini. Nah, seperti ini. Senar 2 di kolom pertama, kemudian senar 4 di kolom kedua, kemudian senar kelima di kolom ketiga seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke kunci D. Kunci D seperti ini teman-teman. Senar nomor 1 menekan di kolom nomor 2, kemudian senar nomor 2 menekan di kolom 3, kemudian senar ketiga menekan di kolom 2 seperti ini. Oke, D, kemudian kita pindah ke kunci nada E. Kunci nada E seperti ini teman-teman. Senar nomor 3 di kolom 1. Di kolom 1, kemudian senar nomor 4 di kolom 2, senar nomor 5 di kolom 2 juga. Nadanya akan keluar seperti ini. Kemudian habis E, F. Kunci F itu hampir sama seperti kunci E, seperti ini ya, yang tadi, hanya saja ditarik satu kotak seperti ini. Nah, kemudian ditambah blok di depannya. Ini nada F. Kemudian setelah nada F, G. Untuk nada G seperti ini. Senar nomor 1 di kolom 3, kemudian senar nomor 5 di kolom 2, senar nomor 6 di kolom 3 seperti ini. Kalau cara nekennya seperti ini bisa. Nekennya seperti ini bisa. Seperti ini pun bisa. Oke, habis D kembali ke habis G kembali ke kunci A. Seperti ini. Nah, itu adalah kunci standar. Nah, ini adalah varian dari yang minor ya, teman-teman. Kan kunci ada mayor, ada minor juga. Jadi, teman-teman harus paham juga jenis ini. Tapi pergerakan dari tangannya itu nggak beda jauh. Sekarang kita mulai dari kunci A. Kunci A seperti ini ya tadi ya teman-teman. Nah, kunci A. Sedangkan kunci A minor itu nanti akan berubah sedikit seperti ini. Kunci A minor. Senar nomor 2 di kolom 1, senar nomor 3 di kolom 2, senar nomor 4 di kolom 2. Keluarlah nada seperti ini.
Habis A kemudian B. Hampir sama ya teman-teman, tadi B itu seperti ini ya. B seperti ini. Nah, kita tinggal pindah aja bagian jari yang ini. Nah, ini udah jadi B minor. Ini B minor, ini B. Nah, jadi uraiannya senar nomor 1 di kolom 2, kemudian senar nomor 2 di kolom 3, senar nomor 3 di kolom 4, senar nomor 5 di kolom 4, senar nomor 5 di kolom 2. Jadilah B minor seperti ini. Habis itu C teman-teman. C kan begini ya. Nah, sedangkan untuk C minor itu beda lokasi teman-teman. Beda lokasi. C minor seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah C minor, dia ada di kolom 3, senar 2 di kolom 4, senar 3 di kolom 5, senar 4 di kolom 5, senar 5 di kolom 3. Jadilah kunci C minor seperti ini. Kemudian G teman-teman. Oh sorry, D seperti ini yang barusan tadi. Nah, kita tinggal rubah aja sedikit seperti ini. Jadi senar 1 di kolom 1, senar nomor 2 di kolom 3, senar nomor 3 di kolom 2. Jadilah nada D minor seperti ini. Dan kemudian E minor ini justru gampang sekali teman-teman. Kalau E yang tadi seperti ini ya, E seperti ini. Kalau E minor kita tinggal lepas aja bagian sini. Ini dilepas aja. Jadi yang ditekan hanya senar nomor 4 di kolom 2 dan senar nomor 5 di kolom 2. Itu udah jadi kunci E minor. Kemudian F, kemudian F minor, tinggal dilepas. Kemudian G, kemudian G minor. Nah, kalau G minor itu dia sudah bergaya tegak ya teman-teman, atau kunci balok seperti ini. Kalau kunci G balok kan seperti ini. Nah, nadanya kan sama ya. Nah, sedangkan G minor itu yang bagian sini dilepas. Tes gini. Jadi agak ada ngambarnya sedikit, tapi memang nadanya seperti itu. Habis G kemudian ke A minor. A minor kan kita tadi begini ya. Nah, kita undurin yang nomor senar 2 ke kolom 1 seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk sesi bermain kunci dasar untuk chord itu memang wajib sekali untuk pemula ya teman-teman. Jadi dihimbau untuk teman-teman yang baru belajar, beberapa tips yang saya sampaikan adalah rajinlah melatih jari jemari kalian. Contohnya seperti ini, dalam satu hari kalian belajar bermain kunci dasar 5 menit tapi rutin, lebih baik daripada kalian belajar lama atau semisal 5 jam sampai 10 jam tapi setelah berhari-hari nggak belajar. Itu akan, proses pembelajarannya akan relatif susah sekali. Jadi sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada harus belajar lama atau belajar berjam-jam tapi kalian tidak rutin. Ada hal juga yang mempengaruhi dari cara belajar kita adalah kedisiplinan teman-teman. Itu juga gak kalah penting juga, itu juga harus ditanam juga sebagai fondasi saat kita bermain gitar. Jadi kalau kita sudah bisa paham kunci dasar, seperti ini, nah itu adalah salah satu wujud-wujud dari kunci dasar.
Meskipun tadi ada yang bagian tab sini, ini pun nanti akan saya jelaskan sambil belajar di kemudian hari. Oke teman-teman, saya kira itu dulu untuk pengenalan dari kunci dasar. Semoga bisa memberikan semangat buat teman-teman untuk belajar. Dan jangan lupa support channel ini agar bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa menjadikan acuan buat teman-teman agar lebih bersemangat bermain gitar. Saya YTH Kelana mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.